Suatu kala di tanah Jawa yang megah, berdirilah kerajaan Arya Widya yang dipimpin oleh Raja Darmawijaya dengan seorang putra mahkota, Pangeran Aditya Negara. Kerajaan Arya Widya saat ini dilanda kesedihan. Raja Darmawijaya baru saja kehilangan seorang selirnya. Tetapi pada saat inilah awal mula pengkhianatan terjadi. Di balik duka yang masih menyelimuti hatinya, sang raja kini berdiri tegak di balairung istana. Kesepian telah menusuk jiwanya, membuatnya rapuh bagai pohon tanpa penopang. Demi menegakkan wibawa dan menjaga keseimbangan kerajaan, ia pun memerintahkan para prajuritnya untuk mencari seorang selir baru yang mampu menjadi cahaya dalam gelapnya kesedihan. Ia pun memberi suatu titah air telaga yang beraroma wangi. Di sanalah mereka akan menemukan wanita yang berparas cantik dan lembut. Titah itu bukan hanya perintah, melainkan tanda bahwa hati seorang raja pun tak luput dari kerinduan akan kasih dan penghiburan. Wahai para prajurit setiaku, dengarlah tintaku. Kesepian merambat dalam hati semenjak kehilangan pendamping jiwa. Maka hari ini aku perintahkan kalian untuk berangkat ke setiap penjuru negeri. Di balik tirai balairung megah, langkah ringan sang pangeran terhenti. Suara lembut namun tegas dari sang raja terdengar jelas di telinganya. Perintah untuk para prajurit agar segera mencari selir baru, pengganti sosok yang telah tiada. Segeralah kalian melaksanakan perintahku dan bawalah tintaku bersama kendi yang berisi air telaga suci. Tunggu ayah, bila ini untuk kebahagiaan ayahanda, maka biarlah aku turut menempuh jalan ini. Aku sendiri akan melihat wanita seperti apakah yang pantas berada di sisi Raja Arya Widya. Titah yang bijaksana Paduka Pangeran. Siapa lagi yang lebih mengenal kehendak sang raja selain putranya sendiri? Kehadiran Paduka dalam pencarian ini akan menjadi tanda bakti dan kecintaan seorang anak kepada ayahandanya. Desa yang damai. Di sanalah sang pangeran akhirnya tiba di sebuah tempat dengan telaga beraroma wangi. Bagai anugerah dari kayangan, di tepian telaga itu
terlihat Dewi Laksita dan para gadis desa yang sedang menari lembut di tepian telaga itu. Pada saat memperhatikan para gadis itu menari, mata sang pangeran tertuju pada seorang gadis, yaitu Dewi Laksita. Ia pun mendekat. Matanya terpaut pada pesona sang putri desa. Ia menyampaikan niat hatinya ingin membawa Laksita ke istana. Bukan sekedar untuk dikenalkan, tetapi untuk dijadikan selir sang raja ayah handanya. Namun, udara tiba-tiba terasa tegang. Wajah lembut Dewi Laksita berubah sendu. Ia menunduk, menolak dengan halus ajakan itu. Ia tak ingin menjadi hadiah dalam permainan kekuasaan, meski yang memintanya adalah seorang pangeran. Para prajurit segera bergegas kembali ke kerajaan, membawa kabar yang mereka anggap bahagia, bahwa mereka telah menemukan wanita berparas rupawan di telaga. Namun, berbeda dengan mereka, Pangeran Aditya Negara tetap tinggal di tepian telaga, hingga mentari perlahan tenggelam menanti kehadiran sang gadis yang menolak dengan kelembutan luar biasa. Saat itulah dari kejauhan sosok Dewi Laksita kembali muncul. Dengan langkah tenang, ia menghampiri sang pangeran. Perbincangan dua hati yang mulai saling memahami dengan nada yang lebih damai. Bukan lagi tentang ajakan dan penolakan, melainkan tentang kehidupan, harapan, dan makna kebebasan yang dijaga oleh hati yang tulus. Akhirnya, Dewi Laksita menerima uluran tangan dari sang pangeran, meninggalkan telaga yang selama ini menjadi saksi kehidupannya. Dengan langkah lembut, Dewi Laksita berangkat menuju kerajaan Arya Widya, dibalut harapan akan kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Namun, siapa sangka perjalanan itu bukan sekedar langkah menuju istana, melainkan awal dari takdir yang kelam. Disinilah takdir Dewi Laksita mulai menulis kisahnya. Kisah tentang cinta, keanggunan, dan luka yang lahir dari pengkhianatan di balik mahkota. Mentari sore menyapa lembut langit Arya Widya ketika iring-iringan kerajaan tiba di halaman istana. Para penabuh gamelan telah duduk bersila. Jemari mereka telah bersiap di atas bilah perunggu yang berkilau tertimpa cahaya senja. Dengan langkah anggun, para dayang istana memasuki pelataran.
kedatangan Dewi Laksita dengan mata yang tajam, namun penuh kekaguman. Ia tidak tahu bahwa perempuannya yang kini berdiri di hadapannya adalah wanita yang sebelumnya menolak untuk menjadi selirnya. Pangeran pun segera memberikan kendi yang dibawanya dari telaga yang berisi air suci. Selamat datang, wahai Dewi Laksita. Hari ini Balairung Arya Widya seakan bersinar lebih terang karena kehadiran. Hamba haturkan sembah Paduka Raja. Hamba bersyukur dapat menginjakkan kaki di Balairung megah ini. Oh, betapa manis tuturmu, wahai Dewi. Tapi, apakah manis itu jujur atau sekadar selimut kata untuk memikat raja dan pangeran? Surah Angkini, jangan mulai menebar kecurigaan sebelum kau tahu apa-apa. Dewi Laksita tidak pantas diperlakukan demikian. Cukup, hari ini adalah hari untuk mengenal, bukan mencurigai. Biarkan suasana tetap jernih. Di tengah balairung yang damai, namun dipenuhi arus bawah yang tak terlihat, benih-benih konflik mulai tumbuh. Di satu sisi, cinta dan kepercayaan. Di sisi lain, iri dan tipu daya. Betapa megahnya tempat ini. Namun, mengapa aku merasa seperti burung yang baru dilepaskan dari sangkar, bebas, tetapi tidak tahu kemana harus terbang. Saat Dewi Laksita masih berdiri termenung di bawah bayangan gapura megah, langkah-langkah berat tapi tenang terdengar dari arah belakangnya. Tanpa ia sadari, Raja Dharma Wijaya telah memperhatikannya sejak beberapa saat lalu. Menyaksikan kegelisahan yang tak sanggup disembunyikan sang Dewi. Dewi Laksita membungkuk hormat lalu melangkah pergi, kembali menyusuri pelataran istana. Sesaat setelah bayangannya menghilang di balik pilar, langkah lain terdengar mendekat. Pangeran Aditya Negara muncul dari sisi balairung. Wajahnya membawa tanda ingin tahu yang jelas. Ayahanda, hamba barusan melihat Dewi Laksita lewat. Bagaimana menurut Ayahanda tentang dirinya? Ia tampak berbeda dari wanita manapun yang pernah datang ke istana ini. Dewi Laksita memang bukan wanita biasa. Mungkin kehadirannya akan membawa perubahan, entah baik, entah ujian. Waktu yang akan menjawab.
para dayang bergerak lincah merangkai bunga. Di tengah kesibukan itu, Dewi Laksita berdiri anggun, mengawasi setiap persiapan dengan sorot mata tenang. Di tengah hiruk-pikuk persiapan acara besar kerajaan Arya Widya, dari balik pilar Balairung, tampak penasihat kerajaan melangkah mendekat dengan membawa seorang gadis desa berbusana sederhana, namun sorot matanya menyimpan kegelisahan masa lalu. Gadis ini berasal dari desa seberang telaga. Ia datang bukan membawa dusta, melainkan pengakuan. Hamba tak ingin berkhianat, tetapi hamba tak sanggup memendam rahasia yang dapat mencelakai kerajaan. Di desa Dewi Laksita berkata bahwa istana ini kelak akan tunduk pada kehendaknya. Ia menyusun rencana agar dapat menguasai hati raja dan pangeran. Jika semua yang kau katakan itu benar, maka jelas istana ini telah membuka pintu bagi bahaya. Apa? Apakah kau juga meragukanku? Fitnah dari gadis desa yang dahulu ia percaya diperkeras oleh suara penasihat yang penuh kepentingan dan dipertegas oleh sahutan salah satu dayang yang seharusnya setia. Dengan langkah perlahan, ia berbalik pergi. Pada hari yang telah ditentukan oleh waktu dan takdir, mentari terbit lebih khidmat di atas kerajaan Arya Widya. Genta istana berdentang, genderang suci dipukul perlahan, menandai tibanya hari penobatan yang dinanti seluruh negeri. Yang dinanti, Pangeran Aditya Negara memasuki Balairung diiringi dengan prajurit pilihannya. Keris kerajaan telah disiapkan, simbol kekuasaan, tanggung jawab, dan pengorbanan. Maka dengan ini Ayahanda menobatkan engkau sebagai Prabu Aditya Negara.
dan gadis desa menyusun rencana keji, mencampurkan racun ke dalam obat Raja Dharma Wijaya yang tengah sakit. Sekarang panggil Dewi Laksita, katakan ini perintah tabib kerajaan. Tanpa curiga sedikit pun, Dewi Laksita menerima cawan itu dan melangkah masuk ke dalam ruang peristirahatan Raja Dharma Wijaya. Dewi Laksita melangkah mendekati Raja Dharma Wijaya yang terbaring lemah di singgasananya. Tanpa mengetahui niat busuk di balik ramuan itu, ia mengulurkan obat pemberian Sura Angkini dan gadis desa. Ayahanda, apa yang ayah minum barusan? Paduka, itu bukan obat, itu racun. Ampun Paduka Raja, atas suruhan Dewi Laksita, hamba dipaksa mencampurkan racun ke dalam obat Paduka. Ayahanda, Itu dusta. Aku tidak pernah melakukan hal sekeji itu. Diam! Lebih baik kau pergi saja dari istana ini dan kembali ke tempat asalmu. Paduka tahu amanat akhir raja sebelum wafat? amanah apa? Beliau memerintahkan Paduka menyingkirkan Dewi Laksita demi kestabilan kerajaan. Tidak, ayah tidak mungkin menyuruhku membunuh wanita itu. Kalau Paduka menolak, para bangsawan akan mencap Paduka lemah, tak layak duduk di singgasana. Mahkota itu bisa jatuh ke tangan orang lain. Baiklah, aku ingin menemuinya. Dengan alasan aku ingin bicara dan meminta maaf kepadanya. Sebarkan kabar ke seluruh desa, katakan Pangeran Aditya Negara akan datang menemui Dewi Laksita untuk meminta maaf. Dewi Laksita dan gadis desa berjalan perlahan di tepi telaga, tempat kenangan masa kecil mereka. Angin berembus pelan, air telaga beriak lembut. Aku mendapatkan kabar bahwa Pangeran Aditya Negara akan datang ke ujung telaga ini. Katanya ia ingin menemuimu untuk meminta maaf atas semua yang telah terjadi, atas luka yang ditinggalkannya di hati. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kedatangan Pangeran Aditya Negara. Aku mencintainya lebih dari aku mencintai hidupku sendiri. Tapi cinta itu berubah menjadi pisau yang menancap di dadaku. Ia memilih kekuasaan, bukan kasih. Ia menukar pelukan dengan pedang
dan janji dengan dusta. Di bawah cahaya, ia menatapku tanpa ragu. Tangan yang dulu menggenggam jari-jariku kini menggenggam melati. Senyumannya dingin, seindah maut yang menjemput perlahan. Dan sebelum napasku benar-benar sirna, kulihat ia mengenakan mahkota itu dengan tangannya yang berlumur cintaku sendiri. Dari kelas 12 R2 kelompok 1 telah menyelesaikan